Ini akar kekinya sudah panjang dan banyak. Nih, kekinya saja sudah sekitar 50 cm. Karena untuk tanaman ini tingginya mencapai lebih dari 1 meter. Nih. Sahabat semua, tentu saja ingin agar dendronya tumbuh sehat seperti ini, dan bagaimana caranya agar dendro ini bisa segera tumbuh keki baru. Hai, assalamualaikum sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya akan mengulas tentang dendrobium. Anggrek dendrobium ini merupakan anggrek yang sangat mudah dirawat bagi pemula pecinta anggrek maupun para kolektor anggrek. Anggrek dendrobium terdiri dari berbagai jenis. Tentu saja sahabat semua akan senang sekali apabila anggrek dendrobiumnya muncul keki baru. Sehingga di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara supaya anggrek dendro tidak hanya tumbuh menjulang ke atas seperti anggrek ini, namun dia juga akan memiliki keki baru dan dapat tumbuh subur seperti anggrek ini. Di sini saya akan menunjukkan salah satu keki anggrek dari dendrobium ini yang posisinya dia menempel pada batang induknya. Akarnya sangat panjang. Ini apabila dibandingkan dengan tangan saya, dia akarnya banyak, panjang dan subur seperti ini. Keki ini sudah siap untuk dipisahkan dari induknya. Apabila kita lihat dari panjang kekinya, dia sudah sekitar 50 cm bahkan lebih. Sudah panjang sekali keki ini. Ukuran ideal untuk kita memisahkan keki adalah disesuaikan dengan plan induknya. Karena anggrek ini ukurannya sangat tinggi, tentu saja kita sudah bisa memisahkan keki ini dari ukuran keki 20 cm. Namun karena saya belum sempat untuk menyiapkan wadah atau memindahkan keki ini, sehingga keki ini sampai sebesar ini baru akan saya pindahkan ke pot yang baru. Nah, bagaimana cara agar anggrek ini, apabila kita lihat pada bagian potnya, dia memiliki 4 batang utama. Bagaimana cara agar anggrek ini segera tumbuh keki baru? Karena anggrek ini juga kebetulan pasca bunga. Cara yang pertama adalah tentu saja kita harus memisahkan keki anggrek ini yang sudah tumbuh sebesar ini dari pohon induknya. Caranya cukup mudah, langsung kita potong bagian ini. Ini karena menempel pada batang induk, tentu saja kita harus memotongnya dengan hati-hati dengan menggunakan gunting atau pisau yang tajam. Langsung nanti kita potong bagian ini. Saya akan menggunakan gunting untuk memotong keki anggrek ini. Gunting akan saya arahkan pada di antara kedua batang ini. Kita potong, diusahakan 1 kali potong. Ini cukup keras. Sudah mulai terpotong sahabat. Sudah terpotong ya sahabat. Ini untuk bekas potongan keki tadi pada salah satu ruas buku plan induk, tanaman induk dari anggrek dendrobium ini. Untuk menghindari anggrek ini dari bakteri, maka kita harus memberinya bakterisida maupun fungisida pada bagian ini. Ini keki yang telah kita potong tadi. Dia panjang sekali. Nih. Lebih dari 50 cm ya sahabat. Kemudian
Di sini kita lihat untuk bekas potongan antara keki dengan tanaman induknya. Ini harus kita beri bakterisida dan fungisida juga agar tanaman ini terhindar dari jamur dan busuk. Sahabat, ini saya telah menyiapkan sedikit air sekitar 3 sendok makan. Kemudian saya akan menambahkan bakterisida dan fungisida. Ini saya menambahkan fungisida sebanyak 1/3 sendok makan. Kemudian saya menambahkan bakterisida sebanyak 1/3 sendok makan juga. Kemudian saya akan aduk secara merata. Kemudian cairan ini akan saya oleskan atau saya siramkan pada bekas potongan antara tanaman induk dengan kekinya. Ini ukurannya memang cukup pekat supaya tanaman benar-benar terhindar dari jamur dan bakteri. Nih, tanamannya tadi ada di sebelah sini. Bentar, saya akan putar posisi tanamannya supaya terlihat jelas. Air bakterisida dan air fungisida ini akan saya siramkan pada bagian potongan antara keki tadi dengan tanaman induk. Sini, bagian sini langsung saya siramkan seperti ini. Dengan cara ini diharapkan anggrek ini akan aman, terbebas dari bakteri dan jamur. Kemudian bisa juga ditambahkan pada medianya. Kita siramkan seperti ini. Termasuk juga untuk potongan pada kekinya. Kita beri bakterisida dan fungisida pada bagian potongannya. Apabila di rumah sahabat semua tidak mempunyai bakterisida maupun fungisida, bisa air ini kita gantikan dengan bubuk kayu manis. Kita beri air sedikit dengan ukuran yang cukup pekat, kemudian kita oleskan pada bagian ini, atau bisa juga bubuk kayu manis langsung kita usapkan pada potongan ini. Apabila tidak ada bubuk kayu manis, kita pun bisa memberinya betadine yang biasa kita gunakan untuk mencegah bakteri pada luka. Kemudian untuk selanjutnya, di sini kita lihat batang bunganya sudah habis. Segera kita potong supaya anggrek ini energinya tidak lagi terbagi untuk batang ini. Batang bunga ini kita potong. Kita potong seperti ini. Kemudian untuk bekas potongan ini juga kita beri air fungisida dan air bakterisida. Air fungisida dan bakterisida kita letakkan pas di bagian atasnya. Dia akan menetes ke bawah ke bagian tanaman yang lain. Kemudian cara selanjutnya, agar anggrek ini segera tumbuh keki baru, saya akan menambahkan zat pengatur tumbuh. Ini saya telah menyiapkan air sebanyak 1 liter. Kemudian di sini ada zat pengatur tumbuh yang akan saya tambahkan pada air tersebut. Kira-kira untuk 1 liter air ini perlu kita tambahkan sebanyak 1 ml zat pengatur tumbuh ini. Kira-kira sebanyak 1/5 sendok makan. Kita tuangkan, kemudian kita campur, kita aduk secara merata.
Lihat pengatur tumbuh ini kita campur secara merata, kemudian kita pompa. Setelah cukup rata, langsung bisa kita semprotkan kepada semua bagian media, anggreknya, kemudian pangkal batang. Kita siram secara merata seperti ini, kemudian bisa kita siramkan juga ke batangnya. Lihat pengatur tumbuh ini, selain untuk merangsang pertumbuhan keki, dia juga bisa merangsang pertumbuhan spike apabila kita siramkan secara merata pada seluruh bagian tanaman. Diharapkan nanti di samping tumbuh keki baru, dia akan tumbuh spike baru. Untuk pemberian zat pengatur tumbuh ini bisa kita lakukan seminggu 3 kali untuk kita mendapatkan keki lebih cepat. Pemberian seminggu 3 kali cukup 1 minggu, sehingga 3 kali awal itu setiap 2 hari sekali. Kemudian untuk selanjutnya kita cukup memberinya seminggu sekali sampai ada keki baru untuk anggrek ini. Apabila sudah muncul keki baru, pemberian zat pengatur tumbuh sudah bisa kita hentikan. Kemudian kita ganti dengan pupuk, yaitu saya menyarankan menggunakan pupuk dengan kandungan NPK seimbang karena tanaman induknya sudah cukup besar, sehingga tanaman ini nanti di samping keki barunya bisa tumbuh dengan baik, dia bisa juga segera tumbuh bunga baru. Nah sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semua yang ingin anggreknya segera memiliki keki baru. Kemudian untuk penanaman keki yang telah saya potong tadi akan saya ulas pada video selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.